Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kelompok 1, mata kuliah manajemen operasional kelas 4D manajemen. Perkenalkan, saya Kasya Oktavia Zulfa dan teman saya Joanna Exilia. Kami berdua akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar TQM, Total Quality Management, dan evolusi manajemen kualitas. Langsung aja kita ke slide presentasi yang pertama. Oke, di sini kita akan membahas secara mendalam tentang Total Quality Management atau TQM. Bukan sekedar teori, kita akan mengupas interpretasi, analisis temuan, dan mengaitkannya dengan teori relevan. Di sini ada 9 tujuan utama yang akan kita capai. Yang pertama, itu menjelaskan pengertian, sejarah perkembangan kualitas, dan prinsip-prinsip utama TQM. Yang kedua, menjelaskan evolusi manajemen kualitas dari era inspeksi hingga TQM, serta membedakan antara QC dan QA. Ketiga, mengidentifikasi komponen, biaya kualitas, dan memahami filosofi bahwa mencegah lebih murah daripada memperbaiki. Yang keempat, mengenal dan menganalisis pemikiran 3 tokoh utama TQM, serta kontribusi spesifik mereka. Yang kelima, menjelaskan berbagai tools atau model TQM serta fungsinya dalam perbaikan kualitas. Yang keenam, menganalisis studi kasus nyata penerapan TQM serta relevansinya dengan filosofi TQM. Yang ketujuh, mengkaji pentingnya TQM, dampak negatif jika tidak diterapkan, kondisi penerapan di Indonesia yang ada di perusahaan besar dan UMKM, tantangan implementasi, serta hubungan TQM dengan keberlanjutan. Yang ke-8, menjelaskan kontribusi TQM terhadap manajemen operasional. Dan yang ke-9, mengidentifikasi dan menggambarkan keterkaitan TQM dengan pencapaian SDGs. Oke, kita masuk ke konsep dasar Total Quality Management. Yang pertama, ada pengertian. Apa sih Total Quality Management itu? Total Quality Management itu adalah pendekatan manajemen sistematis dan terencana yang berfokus pada peningkatan kualitas secara menyeluruh di seluruh organisasi. Konsep ini menekankan partisipasi aktif semua anggota organisasi untuk mencapai kepuasan pelanggan dan perbaikan berkelanjutan. Tidak terbatas pada industri manufaktur, TQM juga diterapkan secara luas dalam sektor jasa dan pendidikan guna meningkatkan mutu produk serta layanan secara konsisten. Untuk komponen dasar secara struktural, TQM menggabungkan dua aspek penting, yaitu filosofi atau pola pikir perbaikan berkelanjutan dan penggunaan alat serta teknik praktis dalam proses kerja. Implementasi TQM bertumpu pada 6 prinsip utama, yaitu pada keterlibatan pekerja secara total, kepemimpinan yang kuat, pendekatan proses, pendekatan strategis, perbaikan berkelanjutan, serta pengambilan keputusan yang berbasis pada fakta di lapangan. Kunci sukses implementasi itu terletak pada eksistensinya. TQM dipandang sebagai fenomena budaya yang menuntut perubahan mendasar dalam budaya organisasi agar selaras dengan nilai-nilai kualitas. Keberhasilan implementasi TQM sangat bergantung pada komitmen jangka panjang terhadap perbaikan berkelanjutan dan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal. Melalui integrasi ini, TQM mampu memimpin organisasi menuju pusat kualitas dan keunggulan bisnis. Yang kedua, kita masuk ke sejarah kualitas. Awal hingga pertengahan abad ke-20, yaitu peletakan dasar dan era perang, akar TQM bermula dari gerakan manufaktur awal abad ke-20 melalui manajemen ilmiah Frederick Taylor serta studi efisiensi Frank dan Lillian Gilbreth. Memasuki era Perang Dunia II, kebutuhan produksi massal mendorong lahirnya metode kontrol statistik proses, yaitu SPC, oleh Walter Shewhart. Konsep ini kemudian dikembangkan oleh tokoh kualitas dunia, Edward Deming dan Joseph Juran, yang memperkenalkan manajemen kualitas total ke Jepang pada tahun 1950-an dan memicu lahirnya filosofi Kaizen, yaitu perbaikan berkelanjutan. Era 1960-an hingga 1980-an yang didominasi oleh Jepang dan respon global. Pada dekade 1960 dan 1970-an, Jepang memimpin produktivitas global lewat inovasi sistem seperti Kaizen, Pokayake, yaitu anti salah, dan just in time. Merespon dominasi tersebut, Amerika Serikat mulai melahirkan standarisasi kualitas baru seperti konsep zero defects,
nol cacat dari Philip Crosby dan 14 poin Deming. Memasuki tahun 1980-an, tekanan persaingan global memaksa organisasi di Amerika Serikat dan Eropa mengadopsi prinsip TQM secara luas demi efisiensi dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya di era 1990-an hingga sekarang, yaitu modernisasi dan integrasi budaya. Sejak tahun 1990-an, TQM telah berevolusi menjadi pendekatan manajemen menyeluruh yang menyatu dengan budaya organisasi. Perkembangannya semakin diperkuat oleh lahirnya konsep modern seperti Six Sigma atau Motorola dan Lean Manufacturing oleh Toyota. Hingga saat ini, meski penerapannya bervariasi di berbagai industri, TQM tetap memegang teguh prinsip utamanya, yaitu peningkatan kualitas, partisipasi total karyawan, kepuasan pelanggan, dan juga perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, prinsip utama Total Quality Management adalah pendekatan manajemen menyeluruh yang berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mencapai efisiensi operasional, kepuasan pelanggan, dan keunggulan bisnis. Implementasi TQM bertumpu pada 6 elemen kunci yang saling terkait. Yang pertama, fokus pada pelanggan untuk memenuhi dan melampaui harapan mereka secara konsisten. Yang kedua, keterlibatan semua anggota organisasi dari manajemen puncak hingga staf operasional dalam proses peningkatan kualitas. Yang ketiga, perbaikan berkelanjutan melalui evaluasi dan inovasi terus-menerus terhadap produk dan proses kerja. Yang keempat, TQM menerapkan pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat agar organisasi dapat mengidentifikasi serta mengatasi kekurangan secara efektif. Yang kelima, pendekatan proses, yaitu mengelola seluruh aktivitas organisasi sebagai serangkaian sistem yang saling terkait demi efisiensi yang lebih baik. Dan yang keenam, kepemimpinan yang mendukung kualitas berperan penting untuk memotivasi, memfasilitasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif demi mencapai standar kualitas tinggi yang diharapkan. Next, saya akan menjelaskan materi ketiga tentang teori utama dalam Total Quality Management. Pertama, ada evaluasi manajemen kualitas, di mana perjalanan pengelolaan kualitas bertransformasi melalui 4 era, yaitu pertama, ada era infeksi pada abad 20 tahun 1900-an yang bersifat reaktif. Produk diperiksa 100% setelah selesai diproduksi. Produk cacat langsung dibuang atau diperbaiki, sehingga boros biaya. Penjelasan singkatnya yaitu di mana kualitas dipahami sebagai tindakan memisahkan produk baik dari produk buruk. Kedua, statistical quality control atau era pengendalian tahun 1930-an yang menggunakan ilmu statistik atau peta kendali Walter C. Ward dan teknik sampling untuk mendeteksi penyimpangan saat proses produksi berjalan, atau penjelasan yang mudah dipahami yaitu menggunakan metode statistik untuk mengontrol variasi dalam proses produksi. Ketiga, ada quality assurance atau era penjaminan kualitas tahun 1950-an, di mana pada era ini bergeser ke tindakan pencegahan. Mutu dijamin sejak awal melalui sistem terintegrasi, prosedur standar, dokumentasi, dan audit. Singkatnya, era ini fokus pada memeriksa produk ke arah membangun sistem agar kesalahan tidak terjadi sejak awal. Terakhir, ada total quality management atau era manajemen kualitas strategis tahun 1980-an. Evaluasi tertinggi di mana kualitas menjadi tanggung jawab semua orang dan bertransformasi menjadi filosofi serta budaya organisasi yang berkelanjutan. Singkatnya, era ini kualitas menjadi inti dari strategis bisnis dan melibatkan seluruh aspek organisasi. Next, poin kedua ada quality control versus quality assurance, di mana ada perbedaan di antara QC dan QA. Bisa kita lihat di tabel. Pertama, perbedaan dalam fokus utama, yaitu quality control lebih fokus terhadap orientasi produk. Maksudnya adalah lebih fokus ke menemukan dan membenarkan kesalahan di akhir produk tersebut. Sedangkan quality assurance berfokus ke orientasi proses. Maksudnya yaitu lebih fokus ke proses pembuatan produk. Kedua, perbedaan dalam sifat tindakan, yaitu quality control, di mana bersifat reaktif yang menemukan dan memperbaiki cacat di hasil akhir. Sedangkan quality assurance bersifat proaktif yang mencegah kesalahan sejak awal pembuatan. Ketiga, ada perbedaan dalam tujuan, yaitu quality control untuk mengecek kembali produk fisik atau final sebelum dilepas ke pasar. Sedangkan quality assurance untuk mengembangkan dan menguji sistem agar tidak ada bug atau error. Meskipun begitu, tujuan akhir kedua proses ini sama aja, yaitu memastikan kualitas produk dan kepuasan konsumen. Terakhir, ada perbedaan dalam cara kerja, yaitu quality control fokus menjadi sumber masalah dan memperbaikinya dengan alat sehingga kualitas tetap terjaga. Sedangkan quality assurance fokus membuat sistem manajemen dan tolak ukur kualitas.
Next, poin ketiga ada biaya kualitas atau control of quality. Biaya kualitas adalah total biaya yang timbul akibat kegagalan mencapai standar mutu. Terbagi menjadi 4 kategori, dari yang paling murah hingga paling mahal. Pertama, biaya pencegahan atau prevention cost, yaitu biaya paling murah untuk mencegah cacat sejak awal. Contohnya pelatihan karyawan, pembuatan SOP, dan rancangan proses kerja. Kedua, biaya penilaian atau appraisal cost, yaitu menggunakan ilmu statistik atau peta kendali Walter Sheward dan teknik sampling untuk mendeteksi penyimpangan saat proses produksi berjalan. Contohnya, pengeluaran yang dilakukan untuk memeriksa, menguji, dan mengevaluasi kualitas produk atau jasa agar sesuai dengan standar sebelum sampai ke tangan pelanggan. Ketiga, biaya kegagalan internal atau internal failure cost, yaitu biaya akibat produk cacat yang ditemukan sebelum dikirim ke konsumen. Contohnya reward atau kerja ulang dan pembuangan bahan baku atau scrap. Terakhir ada biaya kegagalan eksternal atau external failure cost, yaitu biaya paling mahal karena cacat ditemukan setelah produk di tangan konsumen. Contohnya klaim garansi, rekal atau penarikan produk, dan rusaknya nama baik merek. Dan ini ada 3 gambar yang menggambarkan 3 poin submateri pada teori utama Total Quality Management. Gambar pertama ada evolusi manajemen kontrol, bisa dilihat ya step by stepnya. Kedua, di sebelah kanan ada gambar yang menggambarkan quality control versus quality assurance, dan di sebelah kiri ada gambar yang menggambarkan poin-poin biaya kualitas. Materi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tokoh Total Quality Management. Tokoh pertama ada W. Edward Deming, tahun 1900 sampai 1993, sebagai Bapak Revolusi Kualitas. Deming adalah sosok yang membantu Jepang bangkit dari kehancuran industri. Pemikirannya berfokus pada variasi statistik dan manajemen sistemik. Pertama, siklus PDCA atau Plan Do Check Act, yang dikenal juga sebagai roda Deming. Ini adalah model perbaikan berkesinambungan yang sistematis. Kedua, 14 poin manajemen, yaitu instruksi radikal bagi manajemen, termasuk hapuskan rasa takut, berhenti bergantung pada inspeksi massal, dan hapuskan kuota kerja. Ketiga, The Deadly Diseases. Deming mengidentifikasikan penyakit mematikan dalam organisasi seperti penekanan pada keuntungan jangka pendek dan evaluasi kinerja individu yang merusak kerja tim. Tokoh kedua ada Joseph M. Juran, tahun 1904 sampai 2008, sebagai The Quality Trilogy. Juran fokus pada aspek manajerial dan perencanaan. Ia menekankan bahwa kualitas tidak terjadi secara kebetulan, melainkan harus direncanakan. Trilogi kualitas Juran yaitu pertama, quality planning, menentukan pelanggan dan kebutuhannya, lalu merancang produk atau proses yang sesuai. Kedua ada quality control, mengukur kinerja aktual dan membandingkannya dengan target. Ketiga, quality improvement, menemukan cara untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi dari sebelumnya. Prinsip Pareto dalam kualitas yaitu Juran menerapkan prinsip 80/20, di mana mayoritas masalah atau 80% disebabkan oleh sedikit penyebab utama atau 20%. Ini membantu manajer fokus pada the vital few atau masalah krusial. Tokoh ketiga ada Philip B. Crosby, tahun 1926 sampai 2001, sebagai Zero Defect. Crosby dikenal dengan pendekatannya yang pragmatis dan berorientasi pada hasil bisnis. Ia adalah penentang ide bahwa kualitas itu mahal. Pertama, quality is free. Menurutnya, yang memakan biaya adalah ketidakkualitasan atau non-quality. Melakukan sesuatu dengan benar sejak pertama kali, do it right the first time, jauh lebih murah daripada memperbaiki kesalahan. Kedua, absolute manajemen kualitas. Ada beberapa poin. Yang pertama, definisi kualitas adalah kesesuaian terhadap persyaratan. Yang kedua, sistem kualitas adalah pencegahan, bukan penilaian. Ketiga, standar kinerja adalah zero defect, tanpa cacat. Terakhir, ukuran kualitas adalah harga ketidaksesuaian atau price of non-conformance. Oke, selanjutnya kita akan masuk tools atau model Total Quality Management. TQM juga dilengkapi dengan alat praktis. Yang pertama, itu ada 7 Tools of Quality Control, alat analisis masalah. Di sini ada 7 alat statistik untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memperbaiki masalah kualitas. Yang pertama itu ada diagram Pareto, yang menentukan masalah utama berdasarkan frekuensi terbesar. Yang kedua ada diagram Fishbone, yang menganalisis dan mencari akar penyebab masalah kualitas. Yang ketiga ada control chart, memantau stabilitas proses dan mendeteksi variasi abnormal. Selanjutnya ada histogram, menampilkan grafik distribusi data dan variasi dalam proses. Selanjutnya ada scatter diagram,
yang menguji hubungan atau korelasi antara dua variabel bisnis. Yang keenam ada flowchart, memetakan langkah-langkah proses untuk menemukan titik pemborosan atau hambatan. Dan yang terakhir ada stratification, yang mengelompokkan data acak ke dalam kategori tertentu agar polanya terlihat jelas. Yang kedua itu ada Six Sigma, metode reduksi cacat, yang mana metode ini berbasis statistik untuk mengurangi variabilitas proses dan menekan jumlah produk cacat. Target mutunya itu sangat ketat, yaitu maksimal 3,4 cacat per 1 juta kesempatan DPMO. Siklus kerjanya itu yang pertama ada define, yang menentukan masalah, 2 measure, unsur kinerja proses, yang ketiga ada analyze, analisis penyebab cacat, yang keempat improve, perbaiki proses, dan yang kelima kontrol, kendalikan proses agar tetap stabil. Yang ketiga itu ada kaizen, filosofi perbaikan berkelanjutan. Filosofi manajemen ini dari Jepang yang berarti perbaikan terus-menerus. Prinsip kerjanya itu mengajak seluruh karyawan tanpa terkecuali untuk melakukan perbaikan-perbaikan kecil setiap hari secara konsisten. Outputnya yaitu menciptakan budaya kerja yang adaptif, efektif, dan menyatu dengan kegiatan operasional harian. Di sini kami ada studi kasus nyata Total Quality Management di PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Toyota merupakan pelopor global TQM lewat Toyota Production System (TPS) berbasis filosofi Kaizen, yaitu perbaikan terus-menerus, dan Jidoka, otomatisasi dengan sentuhan manusia. Di TMMIN, sistem ini diterapkan secara nyata melalui 3 aksi utama. Yang pertama, unknown court. Setiap pekerja di lapangan memiliki hak dan otoritas penuh untuk menghentikan seluruh jalur produksi jika menemukan produk cacat. Yang kedua, Quality Control Circle, yang mana diskusi kelompok kecil rutin yang dilakukan oleh pekerja lapangan untuk menganalisis dan memecahkan masalah kualitas. Dan yang ketiga ada prinsip Zero Defects, yang mengadopsi prinsip Philip Crosby dengan target 0 cacat dan meraih nilai kelayakan utama first time quality di atas 99%. Untuk hasil dan relevansi teori TQM, penerapan sistem manajemen kualitas total ini membuahkan hasil operasional yang luar biasa sekaligus membuktikan keandalan teori para ahli mutu dunia. Hasil nyatanya yaitu tingkat cacat berhasil ditekan hingga di bawah 0,1% pada komponen kritis. Biaya pengerjaan ulang (rework) itu turun drastis, dan TMMIN sukses menjadi kiblat benchmark kualitas industri otomotif di wilayah ASEAN. Dan untuk relevansi teori, kasus TMMIN membuktikan bahwa 3 teori besar TQM dapat berjalan simultan di dunia nyata, yaitu filosofi Deming, manajemen bertanggung jawab atas sistem, Juran, yaitu proyek peningkatan kualitas, dan Crosby, melakukan hal yang benar sejak awal. Materi selanjutnya adalah analisis kelompok atau analytical section. Ada 5 pertanyaan yang kelompok kami akan jawab. Sebelum itu, saya akan menjelaskan analytical section itu apa sih? Jadi, ini adalah metode untuk mengelompokkan data atau individu yang memiliki karakteristik serupa ke dalam kategori yang sama. Oke, lanjut ke pertanyaan pertama. Mengapa konsep TKM ini penting? Nah, Total Quality Management sangat penting bagi organisasi karena mampu mengubah paradigma lama dari sekedar memeriksa kualitas produk akhir menjadi membangun kualitas sejak awal proses. Implementasi TKM secara konsisten dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan melalui mutu yang stabil, sekaligus menurunkan total biaya kualitas dengan meminimalkan biaya kegagalan eksternal yang mahal. Selain itu, pendekatan ini sukses membangun budaya kerja yang proaktif alih-alih reaktif, serta memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi perusahaan di tengah ketatnya persaingan era global. Kedua, apa dampaknya TKM jika diterapkan? Dampak utamanya adalah peningkatan kualitas produk atau layanan, penurunan biaya operasional, serta staf yang lebih termotivasi. Nah, jika tanpa penerapan TKM, perusahaan akan terjebak dalam masalah operasional yang merugikan, seperti tingginya tingkat cacat produk yang memicu membengkaknya biaya pengerjaan ulang, pembuangan bahan, dan klaim garansi. Kualitas yang tidak konsisten ini lambat laun akan membuat perusahaan kehilangan pelanggan setianya. Di sisi internal, moral karyawan akan menurun akibat kesalahan yang terus berulang tanpa adanya perbaikan sistem, serta terciptanya ketergantungan pada inspeksi massal yang tidak efisien karena memakan biaya besar tanpa menyelesaikan akar masalah. Dalam jangka panjang, kondisi ini mengikis daya saing organisasi dan memperbesar resiko kebangkrutan.
Ketiga, bagaimana sih penerapan TQM di Indonesia? Penerapan TQM di Indonesia saat ini menunjukkan perkembangan yang bervariasi di berbagai skala bisnis. Perusahaan besar seperti Toyota, Astra, Unilever, Semen Indonesia, dan PT PAL ternyata sudah cukup maju dengan kepemilikan sertifikasi ISO 901, program Quality Control Circle, serta pelatihan berkala. Sementara di sektor UMKM, penerapannya masih terbatas pada pendekatan inspeksi sederhana. Meskipun kesadaran mulai tumbuh berkat program pendampingan dari Kementerian Koperasi dan UKM serta perguruan tinggi. Di sektor jasa seperti bank dan rumah sakit, TQM juga mulai diadopsi lewat standarisasi pelayanan dan survei kepuasan pelanggan secara rutin. Contoh keberhasilan nyata ditunjukkan oleh PT Astra Auto Parts yang mengimplementasikan TQM dan berhasil menekan tingkat cacat dari 3% menjadi 0,5% hanya dalam kurun waktu 2 tahun. Keempat, apa tantangan implementasinya? Proses implementasi TQM di lapangan kerap menghadapi beberapa tantangan serius dari segi budaya dan kapasitas organisasi. Tantangan pertama adalah kuatnya budaya kerja tradisional yang menganut prinsip yang penting jadi, di mana karyawan enggan melaporkan masalah operasional karena takut disalahkan oleh atasan. Masalah ini diperparah oleh kurangnya komitmen manajemen puncak yang seringkali menganggap TQM sebagai program sementara, bukan sebuah filosofi jangka panjang. Selain itu, keterbatasan pemahaman statistik membuat banyak pekerja lapangan asing dengan alat analisis seperti peta kendali atau diagram Pareto. Terakhir, minimnya anggaran pelatihan, terutama pada UMKM, serta tingginya resistensi karyawan yang merasa terlalu nyaman dengan cara lama, menjadi penghambat utama dalam transformasi kualitas ini. Terakhir, apa hubungan TQM dengan sustainability atau berkelanjutan? TQM memiliki hubungan yang sangat erat dengan aspek berkelanjutan, karena secara langsung menopang 3 pilar utama. Pada pilar ekonomi, efisiensi, proses kerja mampu menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan profitabilitas jangka panjang. Pada pilar lingkungan, TQM berkontribusi terhadap pengurangan limbah menuju target zero waste, serta penghematan energi dan air, yang dimana hal ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan PBB atau SDGs nomor 12 mengenai konsumsi dan produksi bertanggung jawab, serta nomor 13 tentang penanganan perubahan iklim. Sementara pada pilar sosial, keterlibatan aktif, kepelatihan intensif, dan jaminan keselamatan kerja karyawan sangat mendukung pencapaian SDGs nomor 8 terkait penyediaan pekerjaan yang layak. Melalui integrasi ini, keberlanjutan tidak lagi menjadi beban, melainkan sebuah hasil alami dan perbaikan kualitas yang konsisten. Next, materi hubungan TQM dengan manajemen operasional. Total Quality Management bukan sekedar program kualitas yang berdiri sendiri, melainkan merupakan inti dari manajemen operasional modern. Filosofi 2KM meresap ke dalam setiap fungsi operasional, mengubah cara perusahaan merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi kegiatan produksinya. Yang pertama, perencanaan kapasitas yang stabil, yaitu Total Quality Management mengurangi variasi dan fluktuasi proses produksi, yang dimana kebutuhan kapasitas jadi mudah diprediksi, sehingga menghemat biaya operasional karena tidak perlu kapasitas cadangan yang besar. Kedua, efisiensi manajemen persediaan, yaitu menurunkan jumlah barang setengah jadi atau work in process, sehingga minim produk cacat berarti tidak ada penumpukan barang di gudang, aliran material lancar, dan perputaran modal kerja lebih cepat. Yang ketiga, penjadwalan produksi tepat waktu, yaitu memperpendek waktu tunggu atau lead time, karena proses bebas dari interupsi produk cacat. Dengan begitu, jadwal tidak perlu sering diubah untuk pengerjaan ulang, sehingga ketepatan pengiriman atau on-time delivery meningkat. Keempat, pengukuran kinerja berbasis kualitas fokus beralih dari sekedar mengejar jumlah kuantitas output ke metrik mutu objektif. Pertama, ada defect rate atau tingkat kecacatan produk. Kedua, first pass yield atau persentase produk yang langsung lolos seleksi sekali jalan. Yang ketiga, ada overall equipment effectiveness atau efektivitas mesin secara total. Yang kelima, ada strategi operasi, yaitu mengubah persaingan dari berbasis biaya murah atau cost base menjadi berbasis kualitas unggul, quality base. Konsistensi kualitas yang tinggi terbukti lebih ampuh menenangkan loyalitas pelanggan jangka panjang. Selanjutnya yaitu hubungan TQM dengan SDGs, Sustainable Development Goals. Yang pertama, SDG 9, Industri, Inovasi, dan Infrastruktur.
yang mana TQM mendorong inovasi proses dan produk berkualitas serta infrastruktur mutu yang tangguh. Yang kedua ada SDG 12, konsumsi dan produksi bertanggung jawab, yaitu mengurangi limbah material, energi, dan air melalui perbaikan proses. Mengurangi limbah material, energi, dan air melalui perbaikan proses. Yang ketiga ada SDG 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, yaitu keterlibatan karyawan, pelatihan, dan peningkatan produktivitas menciptakan pekerjaan bermutu. Yang keempat ada SDG 13, penanganan perubahan iklim, yaitu efisiensi energi dan pengurangan emisi dari proses yang lebih bersih. Oke, ini ada gambaran 4 SDG. Yang pertama itu ada SDG 9, yaitu industri, inovasi, dan juga infrastruktur, yang mana SDG 9 ini mengajak kita membangun industri yang kuat, mendorong inovasi, dan membangun infrastruktur yang tangguh. Dalam konteks ini, TQM menjadi engine, yaitu mesin penggerak, agar industri terus berkembang dan berdaya saing. 3 pilar utama yang ditampilkan yaitu yang pertama ada proses innovation, inovasi proses, yang mana pabrik menggunakan sensor AI untuk mendeteksi kerusakan mesin sebelum terjadinya predictive maintenance. Ada dashboard data real time sehingga manajer bisa memantau kualitas produksi secara langsung. Yang ketiga, robot menggantikan pekerjaan berulang sehingga manusia fokus pada pekerjaan bernilai yang lebih tinggi. Yang kedua itu ada product innovation, yaitu inovasi produk, yang mana hasil inovasinya adalah produk-produk masa depan seperti baterai kendaraan listrik, proses precision assembly, memastikan setiap produk memiliki kualitas konsisten, R&D meningkat, paten bertambah, dan produk baru akan terlahir. Yang ketiga ada resilient quality infrastructure, yaitu infrastruktur mutu yang tangguh, yang mana laboratorium pengujian mutakhir memastikan standar produk terpenuhi. Robot quality control dan SOP terstandarisasi menjamin konsistensi. Sertifikasi internasional menjadi bukti bahwa pabrik sudah bertaraf global. Yang kedua ada SDG 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yaitu SDG 12 ini mengingatkan kita bahwa cara kita memproduksi dan mengonsumsi barang harus berubah. Bumi memiliki keterbatasan. Jika industri terus boros dan membuang limbah sembarangan, dampaknya akan kita rasakan bersama. 3 area utama yang ditampilkan itu yang pertama ada circular economy atau zero waste factory, ekonomi sirkular, yang mana konsep utamanya itu tidak ada yang terbuang sia-sia. Limbah dari satu proses menjadi bahan baku proses yang lain. Eco-design, produk dirancang sejak awal agar mudah didaur ulang. Sustainable procurement, bahan baku dipilih yang ramah lingkungan. Yang kedua ada material waste reduction, yaitu pengurangan limbah material. Tim TQM secara aktif menganalisis titik-titik pemborosan di lini produksi menggunakan metode Kaizen, yaitu perbaikan kecil setiap hari yang berdampak besar. Hasilnya, bahan baku lebih efisien, biaya produksi turun, dan juga limbah berkurang drastis. Yang ketiga ada energi dan water reduction, efisiensi energi dan air. Di sini, microgrid dan panel surya menggantikan sumber energi fosil. Motor efisien IE4 mengonsumsi listrik jauh lebih sedikit. Sistem daur ulang air industri berhasil mengurangi konsumsi air hingga 40%. Air limbah produksi juga diolah dan digunakan kembali dalam proses. Yang selanjutnya itu ada SDG 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. SDG 8 ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya bermakna jika semua orang mendapat pekerjaan yang layak, upah adil, lingkungan aman, kesempatan berkembang, dan martabat terjaga. TQM di sini berperan membangun budaya kerja yang memberdayakan, bukan yang mengeksploitasi. 4 level piramida yang ditampilkan dari bawah ke atas. Yang pertama itu ada level pertama itu ada employee involvement dan engagement, keterlibatan karyawan. Karyawan dari berbagai divisi bergabung dalam Kaizen Groups, kelompok perbaikan bersama. Ada Kaizen Suggestion Board, papan saran di mana siapapun bisa mengusulkan perbaikan. Tim lintas fungsi memecahkan masalah bersama, bukan bekerja dalam silo. Level yang kedua ada continuous training dan development, yaitu pelatihan berkelanjutan, yang mana karyawan mendapat pelatihan Six Sigma, Lean, dan TQM secara rutin. Ada jalur karir. Yang jelas karyawan tahu bagaimana mereka bisa naik jabatan. Skill terus diasah sehingga karyawan relevan dengan perkembangan industri. Level 3 ada increase productivity,
peningkatan produktivitas, yang mana keterlibatan dan pelatihan menghasilkan produktivitas yang meningkat, karyawan yang terampil dan termotivasi bekerja lebih efektif. Ada sistem bonus dan pengakuan untuk menghargai kontribusi. Level 4 ada decent work and economic growth, puncak piramida, yang mana hasil akhirnya lingkungan kerja akan menghasilkan lingkungan kerja yang aman, ergonomis, dan berkualitas. Employee retention rate-nya tinggi, karyawan betah dan tidak keluar masuk, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yaitu manfaat dirasakan semua lapisan, bukan hanya pemilik modal. Yang terakhir itu ada SDG 13, penanganan perubahan iklim, yang mana SDG 13 ini adalah panggilan darurat. Perubahan iklim sudah terjadi, suhu bumi naik, cuaca ekstrim meningkat, dan ekosistem terganggu. Industri adalah salah satu penyumbang terbesar emisi karbon, maka industri pula yang harus menjadi bagian dari solusi. Kedua strategi besar yang ditampilkan, yang pertama itu ada energi efisiensi, yaitu beralih ke energi terbarukan seperti panel surya, turbin angin menggantikan bahan bakar fosil. Ada optimasi proses. Setiap tahapan produksi dianalisis untuk mengurangi konsumsi energi. Selanjutnya, teknologi proses yang lebih bersih diterapkan di setiap lini produksi. Carbon capture dan storage, teknologi untuk menangkap karbon sebelum terlepas ke atmosfer. Yang kedua ada emission reduction, yaitu pengurangan emisi, yang mana setiap aktivitas industri diukur emisi karbonnya secara real time. Perusahaan juga berkomitmen pada angka pengurangan emisi yang konkret. Teknologi proses lebih bersih terus dikembangkan untuk menekan polutan. Di sini contoh nyatanya, PT Unilever Indonesia menerapkan TQM dan berhasil mengurangi konsumsi air per unit produk sebesar 40%, serta emisi CO2 sebesar 30% dalam 5 tahun, sekaligus menekan biaya produksi. Oke, jadi kesimpulannya yaitu Total Quality Management TQM adalah filosofi manajemen komprehensif yang menjadikan kualitas sebagai tanggung jawab bersama seluruh lapisan organisasi. Bukan hanya tugas departemen tertentu, evolusi manajemen kualitas menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan tradisional yang reaktif menjadi pendekatan proaktif, yaitu mencegah cacat sejak awal sistem. Alur transformasinya berjalan dinamis, dimulai dari era inspeksi, berkembang ke statistical quality control, meningkat menjadi quality assurance, hingga puncaknya menjadi budaya kualitas menyeluruh dalam TQM. Pondasi TQM diperkuat oleh pemikiran 3 tokoh utama yang saling melengkapi dan mengajarkan bahwa kualitas adalah investasi, bukan biaya tambahan. W. Edward Deming menekankan perbaikan berkelanjutan lewat siklus PDCA dan 14 poin manajemen. Joseph M. Juran memperkenalkan konsep trilogi kualitas, yaitu perencanaan, pengendalian, dan juga perbaikan, serta pendekatan proyek terobosan. Sementara itu, Philip B. Crosby mempopulerkan filosofi quality is free dan konsep zero defects, nol cacat, untuk memastikan proses berjalan benar sejak pertama kali dimulai. Secara operasional, TQM mengubah manajemen dari mode reaktif pemadam kebakaran menjadi preventif, proaktif, melalui efisiensi di berbagai lini. Pendekatan ini menghasilkan perencanaan, kapasitas yang lebih stabil dan prediktif, menurunkan persediaan barang setengah jadi, work in process, serta memperpendek lead time demi ketepatan pengiriman. Evaluasi kinerja juga digeser dari sekadar kuantitas output menjadi indikator mutu yang objektif seperti defect rate, first pass yield, dan OEE. Pada akhirnya, TQM mengubah strategi perusahaan dari kompetisi berbasis biaya murah, cost based, menjadi kompetisi berbasis kualitas unggul, quality based. Penerapan TQM di Indonesia telah sukses dijalankan oleh perusahaan besar seperti Toyota, Astra, dan Unilever. Namun, masih menghadapi tantangan berat di sekitar UMKM. Hambatan utama yang sering ditemui meliputi budaya kerja tradisional, yang penting jadi kurangnya komitmen manajemen puncak, keterbatasan pemahaman statistik pekerja, serta minimnya anggaran pelatihan. Kendati demikian, TQM terbukti selaras dengan agenda Global Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 8, SDG 9, SDG 12, dan SDG 13. TQM juga bukan sekedar kumpulan alat atau teknik praktis, melainkan sebuah budaya kualitas yang harus dibangun secara sistematis, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh lapisan organisasi. Kegagalan dalam menerapkan TQM akan berakibat fatal pada pemborosan biaya kualitas, kehilangan pelanggan, dan hancurnya reputasi merek di pasar global. Sebaliknya, keberhasilan internalisasi TQM sejak bangku kuliah akan mencetak mahasiswa sebagai problem solver yang paham bahwa kualitas
adalah investasi jangka panjang demi mencapai keunggulan kompetitif dan keberlanjutan bisnis. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Semoga materi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.